Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudari, selamat Natal dan juga damai Tahun Baru. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah memasuki di tahun yang baru. Dan semoga segala niat dan rencana baik kita untuk ke depan senantiasa dapat berproses dengan baik, segalanya menjadi lancar, diberikan berkat, sehingga apa yang sudah kita rencanakan tentu dapat berhasil. Dan kita mohon tuntunan Tuhan agar Allah senantiasa mendampingi seluruh perjalanan ziarah hidup kita selama di tahun yang baru ini. Saudara-saudari, hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian. Dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk merayakan perayaan peringatan wajib Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze, Uskup dan Pujangga Gereja. Dan kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Yang mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah hari ini beberapa imam orang Yahudi datang untuk bertanya kepada Yohanes tentang siapakah jati dirinya. Ini seperti seseorang yang lagi kepo untuk mencari tahu siapa sih dia, apa yang dia buat. Luar biasa. Mereka mencari tahu tentang kabar yang mereka dengar. Tetapi pencarian mereka kadang-kadang ada suatu niat buruk. Mereka tahu Mesias, mereka tahu Yesus, mereka tahu Yohanes. Tetapi kadang-kadang mereka itu pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu, pura-pura bingung. Artinya hidup di dalam kemunafikan. Oleh karena itu apa yang kita dengar hari ini dalam percakapan, Yohanes mengajarkan mereka, bahkan mengajarkan kita semua tentang kejujuran hati, keterbukaan diri, dan bersiap untuk senantiasa mengatakan yang sebenarnya tentang Allah yang sungguh mengagungkan
yang datang dalam kehidupan manusia. Saudara-saudari, kita sudah mengetahui, kita sudah mendengar bagaimana Yohanes melakukan begitu banyak aktivitas, bagaimana ia mempersiapkan kedatangan Yesus, kedatangan Mesias, ia melakukan pembaptisan dan pewartaannya, dan ia sesungguhnya orang yang sangat disegani. Ia adalah seseorang yang sangat besar. Dia adalah seorang nabi besar dan terkenal. Tentu karena ia adalah seorang yang populer, maka mereka kepo untuk mencari tahu tentang siapakah dia. Dan kita bisa melihat bagaimana Yohanes mengajarkan tentang kerendahan hati. Walaupun dia orang yang tenar, orang yang dieluk-elukan banyak orang, tetapi ia menunjukkan sikap kerendahan hati ketika orang bertanya, siapakah dirinya dan siapakah Mesias. Ia mengatakan yang sejujurnya tentang siapakah Mesias. Ia adalah seseorang yang datang sebelum aku. Mengikat tali kasutnya pun aku tidak layak, tidak pantas. Yohanes begitu rendah hatinya. Ini kejujuran hati. Namun kejujuran hati itu muncul dari pendalaman iman yang luar biasa. Dari pengenalan Allah yang sangat dalam. Itulah Yohanes. Sehingga Yohanes hari ini mengajarkan kita, teristimewa orang-orang yang dipanggil untuk mewartakan tentang Allah. Di dalam pewartaan kita, satu hal yang harus kita ingat, bahwa pewartaan kita bersumber kepada Kristus itu sendiri, kepada Allah sebagai sumber berkat, sumber anugerah, dan sumber kasih. Sehingga pewartaan kita akan berhasil. Pewartaan kita pasti akan berhasil. Tetapi kalau pewartaan kita itu berbicara tentang diri kita sendiri, kehebatan kita, maka pewartaan kita tidak akan berhasil. Ini yang disebut dengan kesombongan rohani. Yohanes hari ini mengajarkan kita tentang kejujuran hati, tentang keterbukaan hati, dan tentang cinta yang sejati. Oleh karena itu dalam pesta hari ini para kudus, kita juga mau belajar dari mereka untuk terbuka hati dan pikiran kita kepada kehendak Allah, agar kita dapat melakukan karya-karya Allah dengan tulus hati, dengan kejujuran hati, dan ada kemampuan untuk mewartakan tentang Allah yang menyelamatkan di dalam hidup kita. Semoga saudara-saudari, Tuhan yang menjadi sumber segala berkat bagi kita akan selalu menjadi panutan, teladan, dan kehidupan kita, sehingga dalam karya pewartaan kita, dalam kesaksian hidup kita, banyak orang akan menyaksikan kehidupan Kristus sendiri, jati diri Kristus sendiri di dalam diri kita dan di dalam karya-karya kita. Tuhan memberkati kita, saudara-saudari, dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.